Ya, Pak Erik. Pak Erik, hari ini tahun ini kembali Maju kembali menjadi calon anggota DPRD Kota Surabaya dari Dapil 1, Erik Regina Tahalile kumpulkan tokoh masyarakat, milenial dan emak-emak yang ada di Dapil 1. Setelah diputuskan di CT, maka saya pikir sudah waktunya saya harus mempersiapkan secara matang, dan saya mencoba mengumpulkan para sesepuh yang dulu pernah bersama-sama dengan saya selama 10 tahun, mulai 2004 sampai 2014, dan kami mencoba mengingatkan mereka kembali, dan mereka juga bersedia untuk kembali membantu saya dalam pencalonan ke depan. Ya, memang saya sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Jatim, tapi memang untuk kali ini saya putuskan untuk kembali di Surabaya karena menurut saya masih banyak yang harus bisa saya lakukan di Surabaya, khususnya di daerah pemilihan 1. Apa yang ditawarkan? Jadi saya begini, yang saya sampaikan kepada masyarakat bahwa khususnya di wilayah saya, janganlah kita datang ke TPS itu untuk sekedar memilih anggota DPR atau melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Tapi bagaimana mereka memilih wakil mereka sebagai perwakilan di wilayah mereka masing-masing, Dio Sudarto mewakili. Itu yang saya tanamkan kepada mereka. Yang pertama itu, bahwa bagaimana mereka memiliki seorang wakil di DPRD. Yang kedua adalah saya mencoba membangun pemikiran masyarakat, warga terutama calon pemilih, untuk menjauhkan pemikiran-pemikiran tentang hal-hal yang menyangkut transaksional politik yang itu yang merusak satu eksistensi bangsa ke depan. Itu saya sampaikan kepada mereka, dan yang paling terakhir saya komitmen dengan mereka, bahkan saya siap melakukan kontrak politik. Bahkan saya bilang tanda tangan di atas materai pun saya siap, bahwa saya bersedia menjadi wakil mereka, dan saya juga bersedia komitmen apa yang harus dilakukan kepada mereka. Selama itu adalah bagian daripada kewajiban saya sebagai wakil rakyat, saya akan melakukan itu. Dan saya berani lakukan kontrak politik, karena selama saya menjadi DPR 10 tahun yang lalu, semua itu saya lakukan secara rutinitas dan mau mendengarkan suara masyarakat secara intent. Dan yang paling terakhir sekali saya katakan bahwa dan menerima keinginan masyarakat dan berdialog dengan masyarakat kapan saja. Bahkan saya bersedia komitmen, misalnya salah satu RW ternyata yang mendukung saya hanya 3 RT. Saya katakan, apabila Tuhan izinkan saya jadi, maka wilayah itu secara keseluruhan tanpa saya melihat mereka mendukung saya atau tidak, maka satu wilayah RW itu kewajiban saya sebagai wakil rakyat. Saya akan memperhatikan berbagai komitmen itu dengan mereka. Pak Erik ini kan sudah pernah jadi ya di 10 tahun yang lalu. Iya. Pak Erik, program khusus apa untuk tahun 2024 ini? Jadi begini, saya tadi kan katakan di depan, saya betul-betul bersedia menjadi wakil daripada masyarakat. Kepentingan masyarakat itu kan sebenarnya banyak. Saya tidak berani berjanji, tapi saya katakan saya bersedia menjadi wakil daripada mereka. Masyarakat itu kan sebenarnya tidak sekedar hanya perbaikan paving, atau menyala lampu, atau melakukan perbaikan saluran. Sebenarnya di luar itu kan masih banyak yang masyarakat butuhkan. Pada saat mereka kesulitan untuk berobat, ada hal-hal yang menyangkut kesulitan mereka, wakil rakyat itu punya kewajiban untuk menjembatani itu. Atau masalah pendidikan, atau masalah-masalah lain, perusuhan perizinan dan lain-lain. Sebenarnya itu banyak menjadi kewajiban wakil rakyat untuk mengurus itu. Nah, sehingga saya berharap saya menjelaskan itu kepada mereka, karena saya tahu kadang-kadang masyarakat juga sudah mulai a priori dengan politisi. Tapi mudah-mudahan saya hadir untuk menyampaikan bahwa tidak semua politisi seperti itu. Masih banyak juga yang baik, tidak melihat dia dari partai mana, tapi semua ingin melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Artinya optimis ya kembali rebut kursi di Dapil 1? Kalau saya sebagai orang politisi, saya harus optimis dong. Kalau saya berjuang, apalagi pertemuan hari ini saya melihat semangat daripada kurang lebih 200 tim saya ini yang ada di sini, dan mereka terdiri dari ada lansia, ada anak muda, milenial. Mereka bergabung menjadi satu. Mereka sepakat untuk memberikan yang terbaik bagi Dapil 1 Kota Surabaya pada umumnya,
dan akan mengangkat saya sebagai wakil mereka di Dapil 1. Pak, mendapatkan apa ya, pilihan dari masyarakat? Saya pikir peluang itu besar. Peluang itu sangat besar. Tergantung bagaimana kita merebut hati rakyat dan bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang menjadi motivasi kepada mereka. Kenapa harus memilih saya? Itu kan beda. Saya tahu Dapil 1 ini tidak saja dari Golkar, dari partai lain pun banyak. Tapi mayoritas sahabat-sahabat saya dan saya kenal mereka. Oleh sebab itu, saya punya satu komitmen, saya bisa sampaikan bahwa saya sampaikan kepada tim saya, kalau daerah itu sudah ada warna dan sudah ada orang di sana, jangan diganggu. Karena politik itu butuh etika. Jangan kita karena sakwat kepingin merebut suara, sehingga dimanapun kita tabrak saja. Tidak peduli mau partai apa, kita rusak, yang penting kita dapat suara. Bagi saya politik butuh etika. Kesantunan etika politik itu yang membuat kita menjadi besar. Pendapat saya, bagaimana penilaian Anda tentang Pak Erik Thahalilé, salah satu caleg dari Partai Golkar untuk DPRD Kota Surabaya? Pak Erik orangnya baik. Beliau pernah menjadi anggota DPRD Kota Surabaya 10 tahun yang lalu. Terbukti beliau saat jadi anggota dewan banyak bantuan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada masyarakat. Katanya tahun ini maju lagi. Makanya saya berharap semoga Pak Erik Thahalilé jadi kembali. Oke, bagaimana Pak Erik sendiri di kampung halamannya terhadap warga masyarakat di sekitar? Pak Erik selalu nyapa masyarakat. Beliau tidak sombong. Banyak warga yang kurang mampu selalu beliau bantu gitu loh. Dan banyak sumbangan-sumbangan yang selalu dia berikan. Saya berharap Pak Erik jadi lagi. Oke.